Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kertas kerja konsolidasi. Nama kelompok yaitu Nurul Fadila Jamaluddin, NIM 072, Mahfira Febrianti, NIM 275, Zeni Mutia, NIM 257. Laporan keuangan konsolidasi. Pengertiannya. Menurut IAI, dalam PSAK nomor 4, laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan dari suatu grup perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Menurut IAI, dalam PSAK nomor 4, penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan di masa kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Manfaat laporan keuangan konsolidasi. Manfaat laporan keuangan konsolidasi adalah: yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup anak perusahaan. Yang ketiga, untuk kepentingan jangka panjang, dapat menggambarkan efek anak perusahaan terhadap induk. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi juga mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: 1. Kinerja keuangan anggota perusahaan yang tidak bagus akan tertutupi. Kedua, ketidaktepatan penyusunan akun akuntansi seluruh perusahaan. Yang ketiga, rasio keuangan berdasarkan keuangan konsolidasi yang terbentuk tidak mencerminkan kondisi secara individu. Yang keempat, beberapa akun tidak dapat seluruhnya dibandingkan, misalnya akun piutang. Sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan keuangan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama, meskipun peluburan secara hukum tidak dilakukan. Dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan dipandang seakan-akan sebagai cabang, aktivitas, dan kewajiban perusahaan induk. Akun-akun silang yang tidak mempunyai arti penting apabila badan usaha tersebut dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dieliminasi. Neraca perusahaan induk melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi, dan neraca perusahaan anak melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi adalah: 1. Kapan laporan keuangan konsolidasi disusun? 2. Metode penggabungan apa yang digunakan? 3. Metode investasi apa yang digunakan oleh parent atau perusahaan induk dalam pencatatan investasinya? Metode penggabungan usaha ada dua, yaitu: 1. Purchase atau pembelian. 2. Pooling of interest atau penyatuan kepemilikan. 1. Purchase method. Ada 3 metode investasi yang dipakai, yaitu equity method atau metode ekuitas. Yang kedua, partial equity method atau metode ekuitas parsial, tidak lengkap. Ketiga, ada cost method
atau metode biaya. 2. Pooling of interest method. Ada dua metode investasi, yaitu 1. Equity method, 2. Book value method atau cost method. Catatan: dengan menggunakan metode investasi yang berbeda, pada akhirnya nilai investasi dan pendapatan investasi juga akan berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa jumlah investasi pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Apabila sudah diketahui jumlah investasi pada dan pendapatan investasi, harus dinolkan dengan cara membuat jurnal eliminasi. Contoh kasus: PT Pipit memperoleh 80% saham biasa PT Santi pada tanggal 1 Januari 2013 secara tunai sebesar Rp210 juta. Ekuitas pemegang saham PT Santi pada tanggal ini terdiri dari modal saham sebesar Rp150 juta dan saldo laba sebesar Rp50 juta. Perbedaan antara harga yang dibayar oleh PT Pipit dan ekuitas yang diperoleh dialokasikan pada persediaan PT Santi yang dinilai terlalu rendah sebesar Rp12.500.000 pada peralatan 20 tahun yang dinilai terlalu rendah sebesar Rp25 juta dan sisanya pada goodwill. PT Pipit dan PT Santi. Laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan. Laporan laba rugi penjualan pada PT Pipit sebesar 200.000, sedangkan PT Santi 110.000. Pendapatan dari PT Santi, PT Pipit sebesar 20.000, sedangkan PT Santi 40.000. Harga pokok penjualan atau HPP pada PT Pipit 80.000, sedangkan PT Santi 20.000. Beban penyusutan 40.000 pada PT Pipit, sedangkan PT Santi sebesar 10.000. Beban-beban lainnya PT Pipit 25.000. Sehingga laba bersih yang diperoleh pada PT Pipit 75.000. Sedangkan pada PT Santi 40.000. Laporan laba ditahan. Saldo laba per tanggal 1 Januari 2013, PT Pipit 75.000, sedangkan PT Santi 50.000. Laba bersihnya masing-masing PT Pipit 75.000, PT Santi 40.000. Dan dividen pada PT Pipit 40.000, sedangkan PT Santi 20.000. Sehingga saldo laba 31 Desember 2013 pada PT Pipit 110.000 dan PT Santi sebesar 70.000. Kas pada PT Pipit 30.000 dan PT Santi 30.000. Piutang dagang PT Pipit sebesar 28.000 dan PT Santi sebesar 40.000. Piutang dividen PT Pipit sebesar 8.000. Persediaan PT Pipit 40.000, PT Santi 30.000. Tanah PT Pipit 15.000, PT Santi 30.000. Bangunan bersih PT Pipit 65.000, PT Santi 30.000. Peralatan bersih PT Pipit 200.000, PT Santi 100.000. Investasi pada PT Santi, PT Pipit sebesar 214.000, sedangkan PT Santi 300.000. Total aktiva PT Pipitnya 600.000, PT Santi 50.000. Utang usaha PT Pipit 40.000, PT Santi 10.000. Utang dividen pada PT Pipit sebesar 100.000, PT Santi 20.000. Kewajiban lainnya PT Pipit 50.000, PT Santi 150.000. Modal saham PT Pipit
300.000, PT Santi sebesar 70.000. Saldo laba, PT Pipit 110.000, PT Santi 300.000. Total kewajiban dan ekuitas PT Pipit 600.000. Sehingga yang diminta lengkapi kertas kerja konsolidasi PT Pipit dan perusahaan anak untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 dengan menunjukkan jurnal eliminasinya. Penyelesaian harga perolehan sebesar 210 juta rupiah dan net aset 160 juta rupiah didapat dari 80% dikali 200 juta rupiah. Kelebihannya sebesar 50 juta rupiah. Dari harga perolehan dikurang net aset. Kelebihannya tadi 50 juta rupiah, umur dan amortisasi tahun ke-1. Persediaannya sebesar 10 juta rupiah pada umur ke-1, amortisasi tahun ke-1-nya sebesar 10 juta rupiah. Didapat dari 80% dikali 12.500.000 rupiah. Peralatan 20 juta rupiah pada umur ke-20, amortisasi tahun ke-1 sebesar 1 juta. Didapat dari 80% dikali 25 juta rupiah. Goodwill 20 juta rupiah pada umur 20, amortisasi tahun sebesar 1 juta. Sehingga diperoleh sebesar 12 juta rupiah. Jurnal eliminasi. Modal saham 150 juta dan saldo laba 50 juta. Pada investasi pada PT Santi sebesar 160 juta dan hak minoritas sebesar 40 juta rupiah dari 20% dikali 200 juta rupiah. Persediaan 10 juta, peralatan 20 juta, dan goodwill 20 juta. Pada investasi pada PT Santi sebesar 50 juta rupiah. Pendapatan sebesar 20 juta rupiah pada investasi pada PT Santi 20 juta rupiah. Investasi pada PT Santi sebesar 16 juta rupiah. Pada dividen sebesar 16 juta rupiah. Beban lain-lainnya sebesar 12 juta rupiah. Persediaan sebesar 10 juta rupiah. Persediaan 1 juta rupiah dan goodwill 1 juta rupiah. Beban hak minoritas 8 juta rupiah dari 20% kali 20 juta rupiah. Pada dividen 4 juta dari 20% kali 20 juta rupiah. Dan hak minoritas sebesar 4 juta. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.